Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Rohmatuan Nasution dengan NIM 19087031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, pengertian pilar-pilar pendidikan. Pengertian pilar adalah tiang yang digunakan sebagai penguat dalam sebuah bangunan. Pilar merupakan sebuah penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan. Pilar yang dapat membuat bangunan berdiri tegak dan kokoh. Dalam sistem pendidikan juga demikian, terdapat pilar yang menjadi penyangga sehingga sebuah sistem dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun maksud dari pembahasan pilar-pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Selanjutnya, jenis-jenis pilar pendidikan. Pertama, learning to know. Learning to know atau belajar untuk tahu. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning to learn. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada, di sekitarnya. Karena itu adalah proses belajar. Hal ini sesuai pendapat Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang kedua, learning to do. Learning to do atau belajar untuk berbuat atau melakukan. Learning to do maksudnya bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Learning to be adalah belajar untuk berkembang secara utuh. Konsep ini memaknai belajar sebagai proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk bersosial. Learning to live together adalah belajar yang bekerja sama melalui proses bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini termasuk juga pembentukan masyarakat demokratis yang memahami dan menyadari akan adanya perbedaan pandangan antar individu. Selanjutnya, learning to believe in good atau belajar untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu pilar lagi yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan sistem pendidikan adalah learning to believe in good atau belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur dan aplikasi dari nilai keagamaan dari setiap peserta didik yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter serta akhlak mulia. Dalam artian ini bahwa pengetahuan yang dicari seseorang
harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri, dan bagaimana pengelolaannya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan yang secara religius dapat dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, C. Implikasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Penerapan pilar pendidikan menuntut kemampuan profesional guru dalam bidang pendidikan. Kemampuan profesional guru akan terwujud apabila guru memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam mengelola interaksi belajar mengajar pada tataran mikro dan memiliki kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro. Yang pertama, implementasi learning to know. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kemampuan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Hal ini menuntut perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Selanjutnya, konsep learning to know. A. Guru berperan sebagai sumber belajar tangan. B. Guru sebagai fasilitator. C. Guru sebagai pengelolaan. D. Guru sebagai demonstratorgan. E. Guru sebagai pembimbing. F. Guru sebagai mediator. G. Guru sebagai evaluatorgan. Yang kedua, implementasi learning to do. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minat agar learning to do dapat terrealisasi. Keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan banyak orang meyakini bahwa memiliki keterampilan jauh lebih penting daripada menguasai pengetahuan semata. Yang ketiga, implementasi learning to be live. Peran guru adalah sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator, sangat dibutuhkan untuk kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal. Pendidik juga membimbing siswa belajar mengaktualisasikan diri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, implementasi learning to live together. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Yang kelima, implementasi learning to be live in good. Dalam pendidikan adanya pelajaran pendidikan agama. Di sini peserta didik diajarkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah tentang agamanya. Melalui ini peserta didik diajarkan bagaimana dalam bersikap serta menggunakan ilmu yang ia miliki sila-sila. Kesimpulan, pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Jenis-jenis pilar pendidikan adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui, learning to do atau belajar untuk menerapkan, learning to be atau belajar untuk menjadi, learning to live together belajar untuk dapat hidup bersama, dan learning to be live in good belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada saudara Hamdi Tasibuan dan saudara Taufikur Rahman dan saudara Hamzah Pansuri
dan saudara Ripal di Yusuf Lubis yang telah membantu membuat video saya ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.